Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Movie Crop. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul High Life. Dirilis tahun 2018 dan menceritakan sekelompok narapidana hukuman mati yang dikirim keluar angkasa untuk melakukan penelitian terhadap dampak radiasi kosmik, serta mengamati sebuah lubang hitam. Tujuannya tentu untuk menemukan bumi baru, ataupun sumber energi yang dapat membantu bumi tetap bertahan. Salah satu caranya adalah dengan mempelajari berbagai fenomena misterius di alam semesta. Namun pemerintah menyadari perjalanan luar angkasa sangat beresiko dan berbahaya, sehingga mereka memilih mengirim narapidana hukuman mati. Alhasil misi ini juga dapat mengurangi beban negara. Nah, gimana kisahnya? Lanjut aja yuk. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Monte sedang melakukan perbaikan kapal angkasa sambil merawat putri kecilnya bernama Willow. Monte adalah salah satu dari 9 tahanan hukuman berat yang dikirim menuju sebuah lubang hitam untuk melakukan pengamatan. Namun anehnya tidak terlihat anggota kru lainnya selain Monte dan Milo, karena memang saat ini semua kru sudah meninggal. Walaupun sendirian, Monte terlihat sangat mahir merawat bayi itu. Dia juga terlihat sangat sayang padanya. Setelah menidurkannya, Monte pergi ke ruangan penyimpanan jenazah, lalu membawa jasad para kru ke ruang airlock. Monte kemudian memakaikan jasad para kru dengan baju astronot, sebelum akhirnya mengubur mereka keluar angkasa yang sangat sunyi. Cerita kemudian flashback ke beberapa tahun sebelumnya. Semua berawal dari dicetuskannya program penelitian terhadap radiasi luar angkasa dan lubang hitam. Ilmuwan meyakini jika mereka bisa mempelajari serta memecahkan rumus pembentukan energi lubang hitam, maka bumi tidak akan pernah kehabisan sumber daya. Namun, alih-alih mengirim ilmuwan, pemerintah malah mengirim narapidana hukuman mati. Pemerintah beralasan misi perjalanan angkasa tersebut akan menjadikan para tahanan sebagai pahlawan ilmu pengetahuan, sekaligus kesempatan kedua bagi mereka untuk menebus kesalahan. Walaupun sebenarnya mereka tidak mengetahui kalau misi tersebut adalah perjalanan satu arah, yang artinya mereka tidak akan pernah kembali ke bumi. Dan mereka hanya dijadikan kelinci percobaan oleh pemerintah. Dalam sebuah wawancara, seorang profesor bernama Victor berkata bahwa kapal angkasa itu bergerak dengan kecepatan 99% kecepatan cahaya dan akan mencapai tujuan selama 4 tahun perjalanan. Namun perlu diingat, dalam teori relativitas Einstein menjelaskan bahwa ada dilatasi waktu, yaitu jika seseorang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, maka waktu akan berjalan lebih lambat baginya. Ya, artinya akan terjadi perbedaan waktu yang signifikan antara mereka dan bumi. Bisa jadi ketika mereka sampai tujuan kemudian mengirim sebuah pesan, butuh bertahun-tahun pesan itu sampai ke bumi. Dan bukan tidak mungkin, waktu di bumi sudah berlalu puluhan atau bahkan ratusan tahun. 3 tahun sejak meninggalkan bumi, semua anggota kru masih lengkap. Dan saat ini kapal angkasa sudah meninggalkan tata surya. Tujuan utama mereka adalah sebuah lubang hitam berukuran sedang, yang lokasinya masih berada di dalam galaksi Bima Sakti. Kapal angkasa tersebut bertuliskan angka 7. Besar kemungkinan bukan hanya mereka saja yang dikirim keluar angkasa. Ketika para kru sedang melihat kumpulan bintang, mereka merasakan sensasi kapal seolah bergerak mundur. Padahal mereka bergerak menjauh dari bintang-bintang tersebut dengan kecepatan tinggi. Akselerasi konstan juga menciptakan gravitasi buatan, sehingga mereka bisa berjalan dan beraktivitas layaknya berada di bumi. 3 tahun dari 4 tahun perjalanan yang diperkirakan, tentunya akan sangat membosankan dan membuat tubuh mereka lemah. Karena itulah awak kru rutin berolahraga serta minum obat kuat. Setelah selesai dengan tugas harian, kru bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Terlihat seorang wanita bernama Boyce yang sedang menulis sesuatu di dinding kapal menggunakan pecahan kaca. Lalu datang Monte dari belakang ngajak Boyce berkelahi. Perkelahian tersebut membuat keduanya terluka. Mereka pun lalu pergi ke ruang perawatan. Di sana mereka diobati seorang wanita sekaligus mantan dokter bernama Deep. Dan di antara semua kru hanya Deep saja yang mengetahui kalau misi ini adalah perjalanan satu arah dan mereka tidak akan pernah kembali ke bumi. Sebagian anggota kru juga mulai merasa frustasi. Mereka menganggap perjalanan ini adalah misi bunuh diri.
Meski mengetahui kebenaran tersebut, Deep merahasiakannya dari para kru agar tidak terjadi keributan, serta melakukan berbagai upaya agar para kru nyaman. Namun, ada satu hal penting yang tidak boleh dilanggar, yaitu para kru pria dan wanita dilarang bercocok tanam. Jika terjadi kehamilan, dikhawatirkan radiasi luar angkasa akan berdampak pada janin dalam kandungan. Meskipun Deep sendiri belum mengetahui, apakah radiasi kosmik hanya berdampak pada tubuh yang sakit atau semua orang. Sebagai gantinya, para kru bisa menggunakan alat yang disediakan di dalam sebuah ruangan untuk menyalurkan hasrat biologis mereka tanpa harus saling bersentuhan. Tapi anehnya Deep malah melakukan eksperimen bayi tabung menggunakan sebuah mesin khusus. Untuk melakukannya, setiap pria diminta ngocok dan memberikan sel reproduksinya. Kemudian Deep akan melakukan pembuahan menggunakan sel telur miliknya sendiri di laboratorium. Para kru khususnya Monte heran dengan apa yang dilakukannya. Jika sudah tahu radiasi akan mengganggu kesehatan janin, kenapa Deep tetap melakukannya? Wanita itu beralasan, sebagai seorang dokter dia berdedikasi penuh terhadap eksistensi manusia. Eksperimen ini bukan tanpa alasan, tapi bagian dari penelitian akan dampak radiasi kosmik terhadap tubuh manusia. Dan mungkin eksperimen ini suatu saat nanti akan menyelamatkan mereka, dikala manusia tidak mampu melakukan reproduksi lagi. Di antara semua kru, Monte satu-satunya pria yang masih lajang. Bahkan dia tidak pernah menggoda wanita seperti yang dilakukan anggota kru pria lainnya. Monte lebih senang menyendiri ataupun menghabiskan waktu di kebun buatan bersama Cerny. Kebun tersebut merupakan bagian dari sistem penyokong kehidupan kapal angkasa yang menyediakan oksigen sekaligus bahan makanan. Cerny dulunya adalah mantan pilot, dan pada misi ini dia mendapat tugas menerbangkan kapal angkasa di bawah komando kapten kapal bernama Elektra. Namun sang kapten belakangan ini lebih sering menghabiskan waktu di ruang perawatan karena penyakit leukemia yang dideritanya, ditambah radiasi kosmik semakin memperlemah tubuhnya. Cerny sendiri tidak banyak berada di ruang kokpit karena pesawat angkasa ini diterbangkan secara autopilot. Dia lebih sering menghabiskan waktu di kebun yang mengingatkannya akan bumi. Tanpa terasa misi sudah berjalan lebih dari setengah perjalanan, dan diperkirakan 11 bulan lagi mereka akan sampai tujuan. Namun kondisi psikologis para kru mulai terganggu, yang dikarenakan meninggalnya Elektra sang kapten akibat penyakitnya. Sementara Chandra yang seorang mekanik meninggal mendadak, terkena serangan stroke akibat olahraga berlebihan. Melihat kondisinya yang sudah tidak bisa ditolong, Deep menyuntikkan cairan khusus pada infusnya, yang membuat Chandra tanpa sadar langsung OTW akhirat. Ketika para kru sedang beristirahat, Tori diam-diam masuk ke kamar Boyce. Dia berniat menanam benih, akan tetapi tindakannya itu dilihat Ming dan Nansen. Mereka lalu berteriak meminta tolong. Karena panik, Tori memukul wajah Ming sampai berdarah. Bahkan Nansen tak luput dari pukulannya. Tak lama berselang, Monte yang mendengar keributan itu datang, lalu mengejar Tori dan menghajarnya sampai tak sadarkan diri. Setelah itu Monte membawa Boyce ke ruang pengobatan untuk dilakukan visum. Namun di luar dugaan, Ming mengambil sebuah pisau lalu menusuk Tori hingga tewas. Selesai di visum, Deep pun berkata kalau Tori belum sempat melakukan apapun padanya, jadi Boyce tidak perlu khawatir hamil. Pada waktu itu Boyce bertanya, apakah benar Deep dihukum karena membunuh keluarganya? Dia mendengar rumor tersebut sesaat sebelum diterbangkan keluar angkasa. Deep pun mengakuinya, di mana saat itu dia dalam keadaan lepas kendali. Dia mencekik anak-anaknya hingga tewas, lalu menusuk suaminya sendiri dengan pisau dapur. Boyce pun heran apa yang membuatnya kuat menahan perasaan bersalah tersebut. Semua orang di kapal ini adalah penjahat, tapi tidak ada yang sekeji seperti Deep. Deep berkata apa yang berlalu biarlah berlalu. Perjalanan ini adalah bagian dari misinya. Mungkin inilah alasan dia melakukan eksperimen bayi tabung, karena rasa bersalah terhadap anak-anak yang sudah dia bunuh. Suatu malam ketika semua orang sudah terlelap, Deep masuk ke kamar Monte. Tanpa diduga wanita itu hendak menggarap Monte. Ternyata sebelumnya, Deep sudah memasukkan obat penenang pada makanan Monte. Di antara semua pria, hanya Monte yang tidak pernah meminta ataupun berbuat macam-macam. Karena itulah dia akan memberikan kehangatan yang belum pernah Monte rasakan. Nyatanya nih guys, perempuan lebih suka sama pria jual mahal dibanding pria jelalatan. Saat itu antara sadar dan tidak sadar, Monte yang sangat lemas hanya bisa diam tanpa melakukan perlawanan.
Setelah melakukan aksinya, wanita itu menampung cairan hangat milik Monte dalam sebuah pipet. Lalu diam-diam menyelinap ke kamar Boyce dan memasukkan cairan tersebut ke dalam rahimnya. Akibat perbuatannya Boyce pun hamil. Dan 9 bulan kemudian Boyce melahirkan bayi perempuan sehat. Yang gak lain adalah Willow. Namun tidak ada yang tahu siapa ayah dari bayi tersebut. Karena tidak ada satu pria pun yang mengaku berhubungan dengan Boyce. Keadaan tersebut membuat kondisi kejiwaan Boyce labil. Dia merasa dijebak dan dipermainkan orang-orang yang ada di tempat ini. Sementara dia malah terlihat bahagia menggendong bayi perempuan tersebut. Hal ini juga menandakan bahwa radiasi luar angkasa tidak berpengaruh terhadap kehamilan pada tubuh yang sehat. 2 bulan kemudian kapal tersebut akhirnya sampai lokasi tujuan. Cerny memilih Nansen untuk terbang ke sekitar lubang hitam untuk mengambil data. Namun tanpa ada yang mengetahui, Boyce diam-diam masuk ke ruang airlock. Kemudian memukul Nansen hingga tewas. Lalu menggantikannya terbang menuju lubang hitam tersebut. Ketika pesawat mulai mendekati batas yang menandai tepi luar lubang hitam atau event horizon, terjadi gangguan kelistrikan yang membuat pesawat itu tidak bisa dikendalikan. Lalu tertarik oleh gravitasi lubang hitam. Mendengar suara teriakan tersebut, semua kru baru sadar bahwa yang ada di kapal tersebut bukan Nansen tapi Boyce. Radar menunjukkan pesawat itu mulai memasuki inti lubang hitam. Tekanan gravitasi semakin kuat. Lalu terjadilah proses spaghettifikasi sebelum akhirnya pesawat itu menghilang. Kejadian tersebut sama seperti yang pernah diteliti para ilmuwan. Ketika benda masuk ke dalam lubang hitam, benda itu akan tercabik-cabik lalu meregang dan memanjang. Namun ini hanya teori ya guys, yang berdasarkan pengamatan terhadap benda yang masuk ke dalam lubang hitam. Ming yang menjadi frustasi lalu menyalahkan Deep dan menyerangnya hingga berdarah-darah. Gara-gara dia Boyce mengalami kehamilan yang tidak diinginkannya. Sebelum akhirnya Boyce kehilangan akal sehatnya dan mengakhiri hidupnya masuk ke dalam lubang hitam. Untungnya Monte datang dan menghentikan Ming. Tapi tanpa sengaja Monte malah melukai Ming hingga membuatnya meninggal. Beberapa saat setelah kejadian itu Deep masuk ke ruang airlock. Dia menghubungi Monte, lalu memberitahu kalau bayi itu adalah putrinya. Dia sengaja melakukannya sesaat setelah percobaan bayi tabungnya gagal. Yang ternyata pengaruh dari radiasi kosmik terhadap janin dan rahim manusia tidak sebesar yang dia perkirakan. Sebelumnya radiasi hanya berpengaruh pada mereka yang memiliki tubuh lemah ataupun penyakit bawaan. Dia berkata bahwa tugasnya dalam misi ini sudah selesai. Dia pun berpamitan lalu membuka pintu airlock dan membiarkan dirinya membeku dalam dinginnya luar angkasa. Kini anggota kru tersisa hanya Monte dan Cerny, ditambah seorang bayi kecil tak berdosa. Cerny berkata saat ini mereka sedang menuju tempat peristirahatan terakhir manusia. Kapal angkasa ini tidak didesain untuk pulang ke bumi, yang artinya mereka hanya menunggu waktu kapan ajal menjemput. Cerny kemudian rebahan di kebun kesayangannya. Tubuhnya sudah tidak kuat. Dia berharap kebun ini adalah makamnya. Dan selang beberapa hari kemudian Cerny meninggal dunia. Waktu pun terus berlalu. Monte merawat Willow hingga remaja dengan penuh rasa kasih sayang. Dan lebih dari 1 dekade Monte dan Willow hidup bersama tanpa ada masalah yang berarti. Bahkan sampai Willow mendapatkan menstruasi pertamanya, dia masih menempel pada ayahnya. Sampai suatu hari komputer mendeteksi ada kapal angkasa serupa melayang di dekat mereka, dengan identitas bernomor 9. Monte berkata mungkin saja ada orang di dalam kapal itu. Namun ketika Monte mencoba menghubungi tidak ada jawaban. Singkat cerita, Monte menggunakan pesawat kecil pergi ke kapal angkasa itu. Namun sesampainya di dalam, Monte tidak menemukan tanda-tanda kehidupan manusia, selain beberapa kawanan anjing. Terlihat juga anak-anak anjing, yang menandakan mereka berkembang biak selama berada di dalam kapal angkasa. Monte berkata tidak ada yang bisa diharapkan dari kapal angkasa ini, karena semua kru juga sudah tewas. Setelah belasan tahun terbang tanpa tujuan, mereka akhirnya menemukan lubang hitam lainnya. Namun berukuran jauh lebih besar dan terlihat seperti gargantua. Data komputer menunjukkan ada perbedaan waktu antara mereka dan bumi selama 200 tahun, yang disebabkan mereka bergerak hampir mendekati kecepatan cahaya, sehingga terjadi pelambatan waktu yang cukup signifikan. Willow berkata lubang hitam itu sangat besar dan indah, lalu meminta sang ayah mendatanginya untuk mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Lalu sang ayah memberitahu kalau lubang hitam itu akan mencabik-cabik tubuhnya,
seperti yang terjadi pada mendiang ibunya. Namun perasaan Willow mengatakan, lubang hitam itu punya sifat yang berbeda dengan yang mereka temukan sebelumnya. Dia bisa merasakannya karena saat masih bayi, Willow ikut merasakan kengerian lubang hitam yang menewaskan ibunya. Namun di sisi lain, Willow adalah satu-satunya manusia tak berdosa di antara para kriminal termasuk sang ayah. Namun, tetap saja sang ayah adalah seorang pahlawan baginya, seseorang yang telah memberinya hidup hingga sampai saat ini. Lubang hitam tersebut adalah kesempatan mereka melanjutkan perjalanan. Awalnya Monte menolak, karena mereka berpikir mereka akan terus mengembara di luar angkasa. Tapi setelah dipikir-pikir tidak ada salahnya mereka ke sana untuk menguak apa misteri di balik lubang hitam raksasa tersebut. Lagi pula kehidupan mereka hanya menunggu ajal menjemput. Setelah memakai baju astronot, Monte dan Willow terbang menggunakan pesawat kecil menuju lubang hitam Gargantua. Namun ketika pesawat sudah melewati event horizon, anehnya tidak terjadi gangguan seperti yang dialami Boise sebelumnya. Semakin jauh ke dalam, hanya terlihat garis memanjang horizontal. Kemudian terlihat Monte dan Willow sudah tidak lagi menggunakan baju astronotnya. Di akhir film Monte bertanya apakah Willow sudah siap. Willow hanya tersenyum, dan akhirnya film pun berakhir. Nah, menurut kalian, apa yang terjadi kepada Monte dan Willow setelah masuk ke dalam lubang hitam Gargantua tersebut? Apakah mereka tewas atau selamat masuk ke dimensi 5 seperti pada film Interstellar? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys. Sekian pembahasan film kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di video yang lainnya. Mimin pamit. Dadah semuanya.